Hari ini kita akan belajar cara berburu cuan dengan mudah, cepat, dan konsisten hanya dengan menggunakan satu buah candlestick saja, sehingga bisa dipraktekkan oleh siapapun bahkan jika Anda baru mengenal dunia trading selama 5 menit. Kesalahan trader ketika trading menggunakan candlestick adalah tidak adanya konteks sebagai fondasinya. Pola candlestick yang akan saya bahas kali ini adalah momentum candle. Saya tidak menyebutnya engulfing ataupun marubosu karena konteksnya bisa agak membingungkan. Momentum candle simply adalah sebuah candle bullish atau bearish, bukan doji, pin bar, spinning top, hammer, hanging man, dan lain-lainnya itu. Simply candle bullish atau candle bearish yang menunjukkan bahwa buyers atau sellers sedang mengontrol market dan menguasai supply and demand. Ini adalah contoh candle momentum bullish di mana harga close lebih tinggi dibanding harga open dan candlenya berwarna hijau dengan body yang panjang serta ekor yang pendek yang mengindikasikan para buyer sedang menguasai market dan muncul sebagai pemenang. Sedangkan ini adalah contoh candle momentum bearish di mana harga close lebih rendah dibanding harga open dan candlenya berwarna merah dengan body yang panjang serta ekor yang pendek yang mengindikasikan para seller sedang menguasai market dan muncul sebagai pemenang. Metode yang akan saya bahas ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, akan tetapi saya sendiri lebih suka menggunakannya di TF Daily dengan alasan menghindari terlalu banyak trade atau over trade. Jika kalian ingin menggunakannya pada time frame intraday di bawah time frame daily, itu silakan saja, yang penting kuasai diri Anda, jangan overtrade dan tetap menggunakan resiko per trade maksimal 1% per hari. Kita akan terlebih dahulu melihat contoh bagaimana jika kita menggunakan candlestick tanpa fondasi konteks yang benar. Kita akan menggunakan pola candlestick engulfing sebagai contohnya. Jadi pada trading view, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan aja engulfing seperti ini, maka akan muncul nama toolnya atau nama indikatornya itu adalah engulfing bearish dan engulfing bullish. Kita klik saja keduanya ini, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Mau jadi trader jago? Trading aja di aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Spread hanya 1 pip, free swap, free signal, grup VIP, dan banyak hadiahnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Ini adalah kriteria trading yang kita gunakan. Jadi untuk posisi buy, pertama itu harus muncul bullish engulfing, kemudian kedua entry-nya pada next candle-nya, dan yang ketiga SL-nya itu pada low daripada bullish engulfing-nya, dan kemudian yang keempat untuk TP-nya itu kita menggunakan risk reward ratio 1:2. Sedangkan untuk posisi sell kebalikannya, jadi harus muncul bearish engulfing, kedua entry-nya di next candle-nya, kemudian stop loss-nya di high daripada bearish engulfing-nya, dan kemudian TP-nya juga 1:2 risk reward ratio-nya. Karena kita sudah pasang indikatornya, maka akan sangat mempermudah kita untuk mengenali baik bullish maupun bearish engulfing-nya. Ini adalah bullish engulfing di mana muncul tag biru dengan teks BE, ini artinya bullish engulfing kalau warnanya biru, sedangkan kalau tagnya ini muncul warnanya merah, maka teks BE ini adalah bearish engulfing. Jadi kalau bullish engulfing ini adalah signal buy, sedangkan kalau bearish engulfing ini adalah signal sell. Maksud dari kita trading momentum candle tanpa fondasi konteks yang benar itu adalah kita melakukan entry setiap kali muncul candle momentumnya. Jadi kalau sebulan itu ada 100 candle momentum, maka kita akan punya 100 trade. Jika ada 200 candle momentum, maka kita juga akan punya 200 trade dan seterusnya. Di sini kita melihat di sini ada muncul signal buy daripada bullish engulfing-nya. Jadi berdasarkan kriteria yang kita sudah tetapkan di depan tadi, maka kita bisa entry pada next candle-nya ini dan stop loss-nya kita letakkan pada low daripada bullish engulfing-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 TP-nya,
maka akan kita lihat TP-nya di sini dan ini profit ya, teman-teman. Ini adalah sebuah trading yang profit. Dan kemudian kalau kita melihat sinyal bearish engulfing yang ini juga profit. Kalau kita lihat seperti ini, kita short di next candle-nya ini, kemudian stop loss-nya kita taruh di low daripada bearish engulfing-nya ini dengan risk reward ratio 1:2, ini jelas profit. Kemudian kita scroll nih ya, kita coba lihat ya teman-teman, sekali lagi ini tanpa konteks apapun. Jadi begitu ada engulfing langsung sikat begitu ya. Kita akan geser. Nah, ini adalah sinyal bullish engulfing yang gagal ya. Kita tahu ini kalau kita buy di next candle-nya ini, maka stop loss-nya di low daripada engulfing-nya ini akan kena. Ini adalah sinyal sell ya, kita sell di sini kita juga akan kena stop loss ya teman-teman. Kalau ini juga sama, ini adalah sinyal sell, kita juga akan kena stop loss, harga naik ya. Ini adalah sinyal yang profitable, kemudian ini adalah juga profitable, kemudian ini kita loss, ini kita loss, ini kita juga, ini mungkin masih profit 50-50 ya. Di sini kita profit, di sini kita profit, kemudian di sini kita loss, di sini kita profit ya, di sini kita loss, di sini kita juga loss, di sini loss ya, ini loss, ini loss semua ya, ini loss, ini juga loss, ini loss juga, ini profit, kemudian ini loss, ini juga loss, ini juga loss juga ya teman-teman. Nah, yang ingin saya katakan adalah memang kalau kita tradingin candle momentumnya itu tanpa konteks, artinya setiap kali muncul kita hajar, setiap kali muncul kita hajar, maka ya bisa aja sih kita profit. Akan tetapi masalahnya adalah kita tidak bisa konsisten karena kita hajar sembarangan saja, karena kita kehilangan yang namanya fondasi konteks ini. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, maka kita akan tambahkan dua unsur ini. Pertama adalah fondasi konteksnya, dan yang kedua adalah candle momentum. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, candle momentum ini adalah simply candle bullish atau candle bearish yang panjang, jadi dia tidak harus berupa engulfing ataupun marubosu, tapi termasuk engulfing dan marubosu. Untuk fondasi konteksnya, saya akan menggunakan EMA 20. Kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan aja EMA, maka ini muncul moving average eksponensial, kita klik aja. Di sini muncul, ini by default EMA-nya itu adalah 9, saya akan ubah EMA-nya itu 20, kemudian untuk warnanya agar lebih enak dilihat, saya akan ubah menjadi putih. Untuk EMA-nya ini tidak harus EMA 20 juga ya, pakai saja EMA atau moving average yang biasa Anda gunakan, karena yang penting itu bukan EMA berapa atau EMA berapa ya, yang penting itu adalah ada fondasi konteksnya. Sekarang kita bandingkan kalau kita trading itu pakai fondasi konteks yang benar. Di sini kita melihat kita sudah punya fondasi konteksnya, dalam hal ini adalah EMA 20-nya yang berwarna putih itu. Kita lihat di sini, kita ambil contoh aja, di sini ada bearish engulfing ya, yang kalau kita tidak menggunakan konteks, kita akan ambil nih, ada 3 buah bearish engulfing, kita akan ambil dan semuanya itu kena stop loss-nya. Akan tetapi perhatikan kalau kita ambil buy daripada any candle momentum ya, candle momentum manapun yang berwarna hijau, maka probabilitas harga itu dia akan naik itu akan lebih besar. Di sini kita melihat ya. Di sini kita melihat ya teman-teman, awal tren itu dia dari mana? Dari sini kan, dari sini ya teman-teman ya. Dari sini tren bullishnya itu dari sini ya. Kita melihat setiap candle momentum, which is candle yang berwarna hijau, candle panjang, candle hijau panjang yang berwarna hijau-hijau ini, setelah dia terbentuk, maka harga berkecenderungan untuk naik ke atas. Ya, kalau kita menggunakan kriteria yang tadi kita sudah gunakan bahwa risk reward ratio-nya itu 1:2, maka probabilitasnya dia untuk kena TP-nya itu juga lebih besar. Anda bisa perhatikan sendiri, Anda bisa nanti juga praktek sendiri ya teman-teman, komen di kolom komentar ya. Kita lihat setiap kali candle hijau itu muncul dan kalau kita ambil trade buy-nya, chance untuk profit itu sangat besar. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Any momentum candle ya, dalam hal ini adalah bullish, maka probabilitas profitnya itu juga lebih besar. Of course ada yang loss pasti ya teman-teman ya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan momentum candle yang bearish, itu jauh. Kita bisa lihat di sini, candle momentum bearish itu tidak satupun yang memberikan kita cuan. Kita lihat nih ya, tidak satupun yang memberikan kita cuan. Ya, teman-teman, dengan sekali lagi dengan risk reward ratio 1:2 ya. Tidak ada satupun yang memberikan kita cuan.
Tapi sebaliknya, kalau Anda perhatikan candle bullish-nya, itu banyak sekali yang memberikan kita cuan. Make sense ya, teman-teman, kelihatan banget, visual banget, candle hijau naik, candle hijau naik. Ya, teman-teman, candle merah juga naik. Ya, ini adalah keuntungan kalau kita trading itu menggunakan fondasi konteks. Nah, banyak trader itu kesalahannya di sini. Kalau misalkan kita hapus nih EMA-nya, konteksnya ya, teman-teman, maka itu udah hilang konteks dah. Udah hilang konteks, udah gelap, gitu, udah gelap. Oleh karena itu kita akan sell di sini, kita akan sell di sini juga, kita akan sell di sini juga, which is ketiga-tiganya akan berakhir dengan loss. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan ini kalau kita terusin di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini profitable ya. Ini of course lah ya, 1-2 kali pasti akan profitable juga ya. Ini bearish engulfing, which is harga masih ada di atas EMA 20-nya. Kalau tren itu dia sudah terlalu matang, maka hati-hati, jangan terlalu agresif melakukan trading. Hasilnya apa? Dia berpotensi menjadi reversal seperti ini ya. Nah, tapi di sini juga kita melihat juga ketika konteksnya tuh dia bullish ya, harga bergerak di atas EMA 20-nya, kita lihat aja nih secara visual sangat amat kentara banget bahwa setiap kali kita entry ketika muncul candle momentum yang bullish ya, baik itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, banyak profitnya. Itu kan yang kita mau kan, lebih banyak profitnya. Bener nggak? Mudah-mudahan saya bisa terus nih, saya bisa terus ke sini, saya bisa terus ya, teman-teman. Nah, ini of course ini adalah kalau dalam situasi yang sideways, maka buy loss, sell juga loss. Ya, teman-teman, kita nggak ngomongin ini, tapi ini perlu juga bagi kita untuk dalam pengaturan resiko. Di sini kita jelas melihat bahwa keuntungan kita menggunakan fondasi konteks, dalam hal ini adalah moving average, itu sangat amat pertama mempermudah, mempercepat analisa, dan juga memperbesar probabilitas. Dan juga memberikan kita itu keteraturan. Trading itu butuh keteraturan ya, teman-teman ya, butuh keajekan, butuh metode, butuh pola yang kita itu sudah set up sendiri, strategi yang kita sudah set up sendiri sehingga dia ini bisa konsisten dalam jangka waktu panjang. Ini sekali lagi sangat berbeda kalau kita nggak punya fondasi konteks ya, teman-teman. Maka kita akan hajar aja sembarangan saja. Wah, ini momentum candle hajar, ini momentum candle hajar. Kok nggak profitable ya? Kenapa? Karena tidak ada atau tidak menggunakan fondasi konteks yang benar ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau Anda mendapati materi ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa dan salam cuan.